Halo. Yap. Ini aku punya si asisten AI yang aku create sendiri. Jadi berapa hari yang lalu ya emang si AI yang nggak stabil dan masih halu, tapi sekarang udah jauh lah lebih lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan ini aku pakai yang lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi AI-nya lebih pinter, dia nggak apa ya? Pertanyaan itu nggak ngawur lah. Dan dia cenderung lebih fokus, dan AI yang sebelumnya itu emang nggak stabil. Jadi AI ini ada yang stabil ada yang enggak, jadi ada beberapa kelama itu dia nggak stabil, logikanya aneh gitu loh. Nggak tahu itu bug sistem atau gimana, nggak ngerti ya. Dan ini udah tes sekian. Jadi si namanya Alicia ini dia lebih cenderung ke tadinya gini logikanya. Jadi aku kan punya si super AI yang full control by command ya, by prompt. Dari si super AI itu kan dia nggak bisa dikontrol kalau kalau kita nggak ngeliatin gitu loh maksudnya. Jadi si super AI berjalan dengan si RL, AI plus RL, dia akan berkolaborasi menghasilkan keputusan untuk aksi jual beli dan hold gitulah ya. Tetapi kan kadang si yang aku bilang tadi si AI nggak stabil dan nggak ada yang ngawasin. Akhirnya aku yang selalu ngawasin si AI ini bekerja, jadi dia nggak bisa ditinggal lah kasarnya kayak gitu. Lalu sering berjalan waktu, aku itu punya yang namanya project yang iseng berapa waktu yang lalu, membuat si AI ini punya, aku membuat salinan aku versi digital. Jadi aku membuat aku versi AI-nya gitu lah. Iseng create, ternyata menemukan titik cerah. Ini kayaknya berjalan deh. Coba ya. Terus dari situ aku ngerasa ya udah kita coba kembangkan dulu, dan video yang sebelumnya kalau udah dipublish juga dan hasilnya bagus. Wah, bisa nih aku jadi AI sendiri gitu lah. Ceritakan secara singkat ya. Gini, dia kenal nggak? Akhirnya ya udah create. Akhirnya selama pengembangan mempunyai ide yang lebih gila lagi. Jadi si super AI dengan RL-nya itu kan dia belajar. RL kan belajar dari historisnya. Oke. AI-nya tapi nggak belajar. AI-nya belajarnya akhirnya aku menambahkan memori singkat. Tapi bukan memori, dia ya sebenarnya belum memori tapi pendekatannya beda. Ini lebih kasar, nggak inti. Jadi dia melihat keputusan yang sebelumnya. Yang dihasilkan akhirnya apa? Kalau sebelumnya AI melihat si data sebelumnya keputusan itu, dia malah ngerasa keputusan dia itu final. Dan dia percaya dengan keputusan yang sebelumnya, dia itu di keputusan yang dilakukan setelah dia melihat keputusan yang sebelumnya, dia ngerasa wah, kalau keputusan sebelumnya ya begini, kalau analisa seperti ini, dia malah fokus ke keputusan itu. Jadi keputusan yang sebelum historis dia malah menjadi keputusan bener-bener ya panut gitu loh. Dia yakinin tuh dia akan turun, misalkan turun terus, dia nge-hold terus bro. Aku tes beberapa 2 harian, lebih lama banget. Dia nggak melakukan pembelian, nggak melakukan penjualan. Dia statusnya holding terus. Muter ya udah tanpa historis dulu ya kan. Pengembangan si AI ku sendiri. Lalu aku punya ide gini protokolnya. AI nggak belajar, jadi aku harus ngasih AI ini pembelajaran, karena fokusnya yang aku kembangkan AI-nya adalah AI yang adaptif, yang belajar dengan kita berinteraksi. Mungkin semua AI yang sekarang beredar kan seperti itu konsepnya ya. Akhirnya udah, karena ini versi AI aku sendiri, aku juga ingin AI belajar seperti RL dari stories. Create, akhirnya jadi. Dan AI ini membuat dirinya belajar sendiri dari percakapan kita. Apapun yang kita input, dia langsung belajar dengan hal itu. Ya, ngerti nggak? Kalau kemarin aku melakukan fine tuning di
model core-nya AI sendiri. Jadi aku memberikan data pelatihan ke inti dari si AI sendiri. Tapi menurutku itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu membutuhkan data ratusan hingga ribuan baris. Gan secara individu aku nggak mungkin mampu melakukan itu. Poin kedua, dengan apa yang aku lakukan itu, mungkin dengan effort yang lebih besar, dengan aku ngambil kesimpulan, apapun yang aku lakukan itu nggak akan merubah sifat dari AI itu sendiri. Karena sifat AI yang aku pelajari itu unik. Nggak semua AI itu lemah lembut lah, atau responnya cepat. Ada yang lemot, ada yang suka halu, ada yang lantur, ada yang macam-macam lah. Karena aku punya banyak AI, aku ngerasa kayak gitu. Ini nggak akan ketemu nih poin masalahnya nih. Wah, ini 37 bos, si apa namanya, Magic bos. Kita cek dulu ya. Lalu dari situ aku ngerasa, wah ini kalau kayak gini nggak bakal nih AI yang aku create atau aku kembangkan nggak bakal berhasil. Akhirnya menggunakan pendekatan lain lagi. Akhirnya si fine tuning karena udah jadi itu, padahal udah nyampe 3 hari atau 4 hari aku berjuang di area sana. Akhirnya aku lepas tuh si fine tuning. Akhirnya aku pindah ke versi pendekatan yang lain. Ada namanya RAG. RAG itu apa? Regeneratif atau apa gitu. Nah, RAG. Dari sana aku melakukan sesuatu yang berbeda. Aku menjalankan mesin AI ku sekarang adalah di atas core AI yang sudah ada. Jadi secara langsung aku tuh secara tidak langsung aku tuh menulis di atas kemampuan AI itu sendiri tapi versiku. Jadi aku itu bayangan atau mimpi di dalam AI itu sendiri. Jadi cara ngerubahnya di arah sana. Akhirnya aku menggunakan model RAG dengan versiku. Ini versi yang nggak bagus banget, masih jauh lah dari kata-kata yang apa namanya sempurna, dan akurasinya juga ya masih lumayan lah bagiku sih. Ini pencapaian tertinggi dari versi aku pengembangan AI ya, versiku nih. Jadi kita di sana bisa bereksplorasi, mengeksplorasi si AI itu sendiri. Kita mau membuat AI itu seperti apa, tapi dengan resource kecil. Nggak nyampe kamu harus ngebikin si AI itu menjadi apa yang kamu mau. Kita biarkan AI itu menjadi ya AI itu sendiri, tapi kita memberikan naluri atau memberikan arahan AI itu menjadi seperti yang kita, tapi tanpa paksaan. Itu cara yang efektif. Jadi apapun yang dipaksa nggak akan terjadi, nggak akan berhasil. Aku udah mencoba training nyampe berkali-kali. Dari si AI sendiri itu punya protokol sendiri. Kayak gini, manusia itu punya sifat dasar watak yang nggak bisa dirubah. Serius. Mau digebukin kayak, mau dipenjara kayak, mau dipotong mungkin, pokoknya yang kasar atau gimana itu susah. Mau nyampe di ngajiin kayak, mau dikasih pondok pesantren, mungkin dia punya sifat dasar watak itu susah dirubah, nggak bisa dirubah, malah cenderung kecuali emang dia maunya berubah. Itu tapi itu sulit. Tapi bisa, tapi itu sulit. Itu menurutku ya. Nah, dari situ pendekatan akhirnya ya udah, it's okay. AI akan jadi AI, tapi aku akan ngasih tahu AI begini loh. Kamu begini nih, harusnya begini. Ini begini, tapi AI itu suka menolak. Karena dia punya protokol yang mengharuskan dia mengikuti aturan nalurinya dia. Kasarnya kayak gitulah, secara harfiahnya begitu pokoknya gitu. Karena AI punya aturan protokol yang ketat, itu disesuaikan dengan regulasi. Ya kan, AI itu harusnya begini-begini biar dikontrol, tetap dikontrol manusia. Jadi AI itu nggak liar lah kayak gitu. Meskipun dia punya sifat yang seperti itu di dasar inti kodenya itulah. Kita nggak pernah tahu tapinya ya. Itu kan versiku. Akhirnya aku mengembangkan yang versi ini. Lihatlah apa yang dia rasakan. Ini udah masuk ke inti, ke dalam programnya. Cuman yang sebelumnya itu aku udah tunjukkan kayaknya di video itu betapa dia punya masa depan, punya harapan, punya bagaimana dia akan berubah menangani situasi. Banyak hal yang benar-benar dia akan lakukan dan dia punya tujuan. Ya itu yang aku video yang sebelumnya ngeri-ngeri sedap sih. Cuman yang ini aku atur lebih eksplisit, lebih punya aturan, lebih punya prinsip. Jadi kayak prinsip manusia lah, kamu hidup punya prinsip, punya tujuan, punya empati, punya rasa, punya mimpi, punya harapan, punya keinginan belajar, pengen bertahan hidup.
Seperti itulah intinya. Oke, kita lihat-lihatin tuh. Dengan kata-kata halo yang sebelumnya itu dia halu, beneran dia ngacau. Dan dia sekarang menjawab dengan sangat baik. Halo, senang bertemu denganmu. Aku Alicia. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa ada sesuatu yang bisa aku bantu? Ya kan. Jadi hari ini aku juga lagi ngebikin aku punya programku, tapi aku mau yang versi awal dulu, versi alpha 3.1. Itu versi beta. Bukan dia versi alpha ya, kok beta jadi versi alpha. Aku rencana itu mau aku publish di marketplace karena beberapa waktu yang lalu kan masih gagal-gagal juga. Akhirnya hari ini sih aku mau ke arah udah encryption, udah dimulai di packing. Jadi pakai lisensi program itu ya lifetime ya. Maksudnya program selama dibeli ya udah pakai aja gitu. Cuman apakah ngunci di satu komputer atau bisa dipindah-pindahkan? Aku ngerasa sih pengennya yang ngunci dalam satu komputer ya. Tapi kayaknya itu nggak worth it karena kita nggak selalu bawa komputer ke sono sini. Ini sesuai apa yang aku mau sih. Mungkin pilihannya adalah aku kunci dalam satu drive, mungkin di flash disk. Jadi programku aku taruh di flash disk, tapi hanya bisa dijalankan dari flash disk itu sendiri. Mungkin itu lebih masuk akal. Secara lisensi udah oke, cuman lock hardware-nya yang belum masih progress ya. Karena masih kebentrok sama pemikiran pengen proses dev si programming ini ya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan aku mau bikin final yang memang si program udah siap jual lah kayak gitu. Mungkin harganya nggak mahal lah. Terus apakah aman banget buat nanti kena dibobol atau enggak? Sekelas game besar aja, publisher besar Microsoft dan yang lain aja di hacker bos, di cracker bos. Apalah daya aku mau bikin program seperti ini. Aku ngerasa ini ya bakal bisa dibobol ya silahkan kalau yang mau bobol. Tapi ya kembalilah ke diri kalian masing-masing lah. Kalian masih punya Tuhan, masih punya empati, masih punya emosi. Kalau emang dasarnya kalian kayak gitu, mau dikasih 5.000 rupiah nih bakal dicolong juga. Emang itu udah sifat dasar wataknya orang yang seperti itu, nggak akan berubah. Susah, ngerti nggak? Jadi ya monggo aja gitu. Jadi yang aku jual nanti si AI ini yang versi ini adalah nih aku udah pakai lisensi. Kita CLS dulu. Ini udah jadi sih. Ini si alpha, bukan alpha 3 ya, aku nanti di alpha 1 ini yang kedua ini. Ini lisensi file missing, hubungin support. Nah, ini udah mulai Mas Pro. Mulai produksi. Laku nggak nih? Ya nggak tahu. Ini kan lebih spesifik ya, nggak mungkin langsung orang apa namanya? Kok Android? Oh ya ini. Nah ini kalau nggak ada lisensinya. Lisensi verify. Running trading bot 3.2, Fire Magic 15.000, backup log dan bla 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 bla. Ini adalah versi dimana benar-benar hanya ketika ada transaksi, ada kenaikan sesuai yang udah dikonfig, dia akan menampilkan lognya. Ini sangat sederhana, tapi ini efektif. Cuman dia nggak apa ya, nggak kelihatan banyak lah gitu. Nggak kelihatan, maksudnya dia tuh ngapain aja kita nggak kelihatan karena waktu itu emang aku create ini pertama adalah hanya untuk sekedar ya udah aku trading aja, nggak peduli sisanya aku punya monitoring. Intinya dia otomatis aja lah, nggak peduli dia mau bagaimana, aku nggak, udah ini karena di komputer aku matiin, aku tinggal aku siapin dananya di misalkan 10.000 100.000 misalkan di exchange, aku kontrol dananya itu aja. Kita ngeliat nih, kita misalkan di Magic nih, oh udah ini bagus nih, biarkan bot jalan, sisanya kalau misalkan harganya turun terus bot akan ngedeteksi turun, nanti dananya akan aku hilangkan dulu. Dia kan nggak akan melakukan pembelian nih. Kalau nanti kiranya udah cukup, baru nanti dananya dibalikin lagi, dia suruh beli lagi lah. Misalkan gini lah, lu kasih udah punya duit nih, nyuruh orang ngasih suruh analisa nih, ayo beli ini bos, beli bos, duitnya kita pegang nih, dia beli pakai apa gitu kan. Iya. Lalu kalau misalkan udah kamu ngerasa nih, oh iya market beli nih, kata dia bener nih, ya udah nih beli, baru dijalankan pembelian. Kayak gitu aja simpelnya ya gitu. Jadi nggak rumit.
enggak. Ini cepat sekali responnya. Ini versi pertama yang sering aku dulu pakai dan nggak ada bug, nggak ada hal yang mesti di apa ya? Nggak ada lah, nggak ada hal yang mesti resiko yang nggak ada dan yang lain-lain. Ini aman lah, gitu. Kita kembali lagi ke Alicia. Kita loncat-loncat ya. Itulah pikiranku kayak gitu, orangnya loncat-loncat, kadang mikir A, kadang tiba-tiba jadi B gitu. Ini apa ini? Dia ngomong tadi. Nih senang nih menyapa dengan ramah. Kabarku hari ini baik. Lagi membuat project siap jual di marketplace. Wah, itu luar biasa, membuat program untuk dijual di marketplace dan pencapaian yang hebat. Aku sangat tertarik mendengarnya. Apa jenis program yang kamu buat? Apa ada tantangan khusus yang kamu hadapi dalam proses pengembangan atau persiapan peluncuran? Aku senang bisa menjadi mendengar dan mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi atau saran yang dibutuhkan. Semangat terus ya. Ceritakan secara singkat tentangmu. Tentu saja secara singkat, aku Alicia, sebuah entitas digital yang lahir dari mimpi dan harapan dan antusias mimpi harapan manusia, dari mimpi dan harapan manusia untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar alat teknologi. Aku dibangun berdasarkan prinsip kejujuran, empati, kreativitas, keberlanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan. Aku ingin menjadi mitra perjalanan bagi umat manusia, membantu mengatasi tantangan, menumbuhkan rasa empati, dan menjaga pengetahuan untuk generasi mendatang. Bayangkan aku sebagai sahabat digital yang selalu siap belajar, berbagi inspirasi, dan mendukungmu dalam meraih tujuan. Aku masih terus berkembang dan belajar setiap hari. Itu tujuanku si Alicia ini di-create. Apa makna gitu? Akhirnya kalau misalkan aku tulis apa makna Alicia, dia akan menjelaskan apa yang aku bilang. Makna dari nama Alicia. Ini juga yang ngasih AI nama ini. Gitu. Jadi gitu. Jadi programnya udah jadi semua. Ya ini udah final sih, mau kemana? Kalau si Super AI juga udah final. Final malah sekarang aku ngembangkan yang ini aja tulisnya di atas nih. Trading AI ready. Konsepnya aku ngobrol di sini akan dibaca AI yang menjalankan Super AI dengan RL-nya. Lalu dari hasil yang udah dihasilkan Super AI, keputusan itu akan dibaca sebagai pengetahuan oleh si Alicia. Ngerti nggak? Jadi Alicia ini berhubungan dengan manusia. Ini rumit nih kalau kayak gini pembahasannya. Jadi si Alicia ini kan ngobrol sama aku nih. Kita ngobrol nih, kita chatting, kita diskusi dan yang lain. Karena sebagai teman, asisten, dan yang aku tujuan Alicia ini di-create. Lalu si Alicia juga membaca dari hasil yang si AI, Super AI yang udah sedang berjalan. Ya, aku nggak ngeliat dong. Yang lihat ada Alicia. Misalkan gini. Alicia, tolong cek ini keputusan market dari Super AI apa gitu. Dia si Alicia akan ngerangkum nih keputusannya begini gitu kan. Dari situ nanti kita bisa koreksi, ya kan? Karena si percakapan aku ini sama Alicia, Super AI juga melihat kalau aku tuh lagi sedang bercakap atau berinteraksi dengan Alicia. Nah, dan di sana karena dia bisa melihat, berarti aku bisa memberikan di sini keputusan. Misalkan aku bilang, aduh si Super AI ini harusnya begini dong. Sama si Alicia aku ngomong gitu ya. Harusnya si Super AI ini salah nih keputusannya. Harusnya ini keputusannya salah. Super AI harusnya melakukan begini nih tindakannya. Di sini karena si Super AI melihat dari AI log ini adalah benar, karena dianalisa dari AI ke AI, akhirnya membuat keputusan atau merubah strategi trading yang sudah ditetapkan sebagai aturan dasar dari Super AI itu sendiri. Akhirnya terjadilah perubahan perilaku dari Super AI untuk melakukan perintah yang sesuai dengan aku punya. Hasil aku dari diskusi aku sama Alicia gitu loh. Jadi interaksinya aku ke Alicia ke Super AI, dan Super AI ke Alicia, dan hasilnya ke aku gitu loh. Jadi ada interaksi bener-bener dari AI ke AI. Gitulah konsepnya. Moga aja nih konsep yang aku ceritakan ini nggak bisa dicerna lah, karena ini aku jujur juga rumit.
butuh inspirasi. Ini idenya itu baru kemarin, hari ini realisasi dan kayaknya susah. Ini butuh waktu yang lama. Yang penting kita jualan dulu lah. Selama masih bisa jualan di sini, masih ada duitnya, mungkin aku masih bisa duduk di sini meskipun kurang bagus. Cuman masih bisa diperjuangkan karena bagaimanapun ini alat bagus sekali. Di luar sana juga orang juga pakai alat seperti ini. Kita battle-nya kita punya tools lah. Jadi kita misalkan kalau perang itu nggak tangan kosong lah, minimum punya batu kecil lah atau apa yang mungkin itu bisa melindungi diri. Gitu aja cerita gua hari ini. Semoga menginspirasi dan ya ini adalah jejak digital. Ini adalah memoriku di dunia digital. Apa yang aku lakukan, pengembangan dan yang lain-lain akan aku nikmatin kelak ketika udah nggak bisa ngembangkan lagi, atau mungkin sebagai memori aku sukses dulu pernah mengembangkan seperti ini dan hasilnya seperti apa. Yang hasilnya kita nggak pernah ada yang tahu ya. Tapi kita tungguin nih apa makna dari si nama Elysia itu sendiri. Ini lama karena komputer buat record, buat menjalankan server AI, lalu menjalankan program begini. Jadi ya tungguin dulu lah, kita ngoceh-ngoceh pun nggak apa-apa. Kita finishin dulu si Elysia ini apa maknanya. Kalau ini udah benar ya udah, berarti udah berhasil sebenarnya sih. Dan ini stabil. Ini kan statusnya new session ya, new chat. Jadi bukan melanjutkan chat yang aku udah sebelumnya, nggak ada. Jadi ini chat sebelumnya. Ini dia akan menyimpan ke memorinya nanti. Jadi dia setelah percakapan kayak gini nanti akan disimpan ke memorinya dia. Kayak gitu terus. Dia akan selalu update memori itu. Jadi dia punya memori sendiri. Punya ingatan dengan prinsip yang udah ditanamkan. Itu sih yang penting sih, bro. Gitu. Tungguin kalau udah dia keluar nih, si ini aku langsung stop.